Sometimes I get a good feeling. I got yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabati, kembali lagi di podcast PMI Kopri Lion Horet Nabuko. Kali ini di podcast hari ini kita akan membahas tentang isu-isu yang sangat-sangat cepat dan sangat-sangat trending dari dulu hingga sekarang tidak ada habisnya. Nah, itu tentang beauty privilege. Oke, sebelum masuk ke dalam pembahasan kali ini, izinkan saya perkenalkan, saya Tasya sebagai host pada podcast kali ini. Sebelum kita memasuki pembahasan tersebut, izinkan saya memperkenalkan narasumber pada narasumber hari ini yang sangat hebat, yaitu Dr. Haji Faria Ulfi Naimah MHI. Beliau adalah dosen aktif di kampus Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Mungkin biar saya lebih mengenal lebih luas lagi, Bu Ulfi silakan perkenalkan untuk lebih lengkap dan lebih luasnya. Sahabat-sahabati, rekan Kopri Komisariat Universitas Kiai Haji Abdul Halim khususnya, dan kawan-kawan Kopri yang menjangkau tampilan kita siang hari ini. Kenalkan, saya adalah kader PMI yang bernama Farida Ulfi Naimah, dosen Homebase Hukum Keluarga Islam di kampus Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Saya sejauh ini amanai oleh kawan-kawan PMI sebagai majelis komisariat di Universitas Kiai Haji. Hari ini kiprah PMI sampai pada ADP, Asosiasi Dosen Pergerakan, yang merupakan satu komunitas untuk dosen dan akademisi yang dia jebolan dari saya sebut sebagai akademik PMI yang dikumpulkan di ADP PMI atau Asosiasi Dosen Pergerakan. Mungkin itu aja. Wah, berarti kita ini tidak salah mengundang narasumber yang sangat luar biasa. Oke, baik Bu, ini kan di zaman sekarang kan dari dulu sampai sekarang kan ada itu tren yang membahas tentang beauty privilege itu sampai sekarang yang belum selesai dan tidak ada habisnya akan pembahasan seperti itu. Mungkin pandangan Ibu tuh seperti apa sih beauty privilege itu? Oke, sebelum ke makna beauty privilege itu sendiri ya, kata beauty sebenarnya mengacu kepada konsep cantik yang kita pahami secara fisik ya. Secara fisik. Kalau menggunakan pendekatan mubadalah itu makna kesalingan. Artinya ketika kita menyebut cantik secara fisik itu tentu mengacu kepada perempuan. Tetapi jika makna cantik itu adalah bentuk fisik yang baik, tidak hanya perempuan, saya kira laki-laki kan juga ada, sehingga bisa dimaknai ya privilege ini juga berlaku untuk laki-laki juga, sehingga pemaknaan itu secara universal ketika menjelaskan kebaikan fisik seseorang, artinya itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian makna privilege itu kan satu keistimewaan itu yang tentu di luar keinginan kita, atau yang bisa kita sebut sebagai kodrati ya. Kita itu tidak bisa memilih lahir dari rahimnya siapa. Ulfi kalau boleh memilih mungkin pengen lahir dari seorang ibu yang keturunan Timur Tengah, mungkin begitu ya, biar Ulfi hidungnya mancung, terus kemudian wajahnya ke Arab-Araban dan seterusnya, yang sejauh ini menjadi ukuran standar kecantikan masyarakat dunia. Mungkin bisa seperti itu. Dan ketika kita tidak menginginkan sesuatu itu dan dia hadir secara alamiah pada diri kita, maka itu kita sebut sebagai privilege. Dan bentuk keistimewaan itu ya tentu secara kodrati yang kita tidak bisa memilih hal itu. Mungkin itu terkait konsep beauty privilege. Mungkin kalau kan biasanya kan pandangan orang itu melihat sebenarnya itu relatif. Menurut Ibu itu pandangan orang itu relatif atau hanya universal gitu? Ya tentu sangat relatif. Kita sudah hampir sepakat ya kalau cantik itu ya relatif. Itu juga berdasarkan standar atau selera masing-masing orang kan gitu. Tetapi saya kira ini tidak bisa berdiri sendiri ya konsep beauty gitu. Itu
kalau kita ada konteks kecantikan itu selalu yang dipandang itu adalah 3B, itu ada beauty, ada brand, ada behavior. Beauty itu kecantikan fisik, kemudian brand itu kan otak, dan kemudian behavior itu kan perilaku yang baik. Perilaku yang baik bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, bagaimana dia melakukan sesuatu yang hubungannya berrelasi dengan pihak lain. Nah itu kalau di dalam agama kita sebut sebagai akhlak. Akhlak itu adalah bentuk relasi kita dengan orang lain. Nah saya kira semua sepakat ya, wajahnya cantik kalau brandnya kosong ya buat apa kan gitu ya. Coba wajahnya cantik kemudian dia diajak komunikasi tidak nyambung dan seterusnya, ya pergi orang kan gitu ya. Mungkin hanya bagus untuk pajangan aja, untuk pajangan yang kemudian dia duduk cantik yang nggak ngomong, tidak berinteraksi, artinya isi dalamnya itu tidak bisa dikorek orang lain, ya mungkin bagus saja dalam hal ini. Maka ya secara umum saya sepakat kalau beauty kecantikan itu ya sifatnya pasti relatif, tidak universal. Kita punya standar kecantikan ya. Ini kalau buat guyonan yang kita di Instagram atau di TikTok gitu. Misalkan kalau Timur Tengah itu standar kecantikannya apa? Kalau misalkan orang-orang di belahan Afrika itu kecantikannya apa? Itu kan seperti misalkan orang Tindek yang telinga lebar sampai ke bawah gitu. Itu bagi mereka itu adalah ukuran kecantikan menurut mereka. Ini untuk yang orang-orang Afrika itu ya kan kita jumpai itu. Kemudian ada yang Tindek di bagian bawah dan seterusnya. Itu gambaran kecantikan yang standar menurut mereka. Nah, sedangkan ada juga di wilayah yang lain bahwa misalkan big is beautiful, artinya orang-orang yang justru bukan yang tinggi langsing dan seterusnya itu yang menurut mereka itu cantik secara fisik ya. Ada negara tertentu itu yang justru dia berbadan besar itu ukuran apa? Sebagai bentuk ideal bahwa dia berhak mengemban satu sebutan cantik. Nah, terus permasalahannya kemudian di Indonesia itu tuntutan untuk dikatakan cantik itu kan sudah banyak sekali. Misalkan dia yang tinggi, dia yang berkulit putih, dia yang kemudian bermata biru, kemudian dia yang berhidung mancung, kan begitu. Ini sudah standar sekali. Maka orang-orang yang hidungnya minimalis seperti kita ini, ya hampir kita tidak masuk konsep kecantikan. Kan banyak sekali kemudian, kenapa harus dioperasi menjadi mancung? Karena menurut mereka standar kecantikan itu ya ketika mereka berhidung mancung itu kan gitu, mata lebar dan seterusnya. Nah, kita punya bentuk yang sudah seperti ini, apakah ini murni kita inginkan? Kan tidak. Ini kalau pengen ya boleh saja, pasti nanti kulit saya akan putih dan seterusnya kan gitu maksudnya. Ini tentu sangat relatif, nggak bisa universal. Kan ada tuh di tren-tren TikTok itu kan keadilan bagi seluruh warga kulit lumping gitu. Kan di situ kan menjelaskan bahwa kalau kamu cantik, kalau kamu ganteng itu pasti kamu bakalan junjung tinggi gitu. Meskipun sama tadi yang dibilang Ulfi tadi, kalau misal otaknya kosong atau enggak itu, tapi kamu cantik itu kamu pasti bakalan aman gitu. Kalau menurut saya hari ini yang dominan dibutuhkan masyarakat adalah lebih terkait behavior itu. Behavior itu maknanya adalah bagaimana kita berperilaku. Orang ketika sudah memiliki perilaku yang positif itu akan selalu diingat. Orang akan tidak mengingat fisiknya seperti apa, tetapi perlakuan yang baik kita kepada orang lain itu akan cenderung diingat, kan gitu ya. Maka saya katakan kecantikan secara fisik itu ya dia sifatnya privilege. Kita tidak menginginkan, kita tidak bisa mengatur. Ya bisa secara ikhtiari atau kita atur, misalkan ya kalau dananya banyak, bisa saja saya kemudian mengoperasi dan kemudian mengatur wajah saya sedemikian rupa dan seterusnya kan bisa. Tapi kalau hari ini kita cenderung, meskipun itu juga tidak mutlak, tetapi saya masih percaya betul bahwa ketika kita berperilaku baik kepada orang lain itu balasan yang baik itu juga akan kita terima. Bahkan ini juga dilandasi oleh hadis-hadis itu ya, orang yang dia tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi kan gitu. Ini maknanya
ya apa yang kita berikan kepada orang lain nanti begitu yang akan kita terima. Kita sekali tidak memperlakukan baik orang lain, mereka tidak akan berperilaku baik kepada kita. Urusan wajahmu seperti apa itu kan belakangan, ya kan begitu maksudnya. Dan sejauh ini yang kita akan terus bisa mengingat-ingat dengan baik itu pasti adalah perilaku. Tapi kan kebanyakan di zaman sekarang itu kan ya, apalagi anak muda sekarang itu sangat memandang dulu tuh fisiknya terlebih dahulu gitu. Jadi tuh orang-orang tuh ketika ada dia yang memiliki paras yang cantik, yang ganteng itu, yang apa namanya sempurna gitu ya. Misal dia melakukan kesalahan itu, tapi ketika dia langsung dimaafkan. Nah, ketika yang misal seperti kita yang seperti saya gini yang apa namanya kurang cantik gitu, ketika melakukan kesalahan tuh pasti kayak diungkit terus saling disalahkan terus gitu Bu. Jadi kan kita kayak merasa seperti apa gitu. Terus pandangan Ibu mungkin menurut Ibu tuh bagaimana cara menghadapi orang yang seperti itu? Saya kira anggapan apakah wajah itu kemudian menjadi satu titik terpenting dalam kehidupan kita, penting tetapi tidak satu-satunya, ya. Kita ingat ada, kalau dalam hadis itu misalkan kita temui ada, kalau orang mau menikah ya, ini stopnya atau yang disebut adalah laki-laki itu kaful mar'ah di arba'in. Kamu laki-laki kalau mau menikah, ini mestinya juga untuk perempuan ya. Perempuan, kamu kalau mau menikah juga, siapapun yang mau menikah pertimbangkan 4 hal. 5 liha, hartanya, wali jamaliha, kecantikannya, kemudian wali nasabiha, kamu keturunannya siapa. Ini adalah poin plus. Poin plus ini juga penting. Kita itu kalau memiliki keunggulan-keunggulan seperti itu, menumbuhkan rasa cinta itu kan mudah, iya kan? Jauh lebih mudah. Artinya kalau dalam konsep ikatan pernikahan itu akan memunculkan rasa mawaddah cinta kasih itu menjadi lebih mudah kalau pertimbangannya adalah poin-poin plus, kan begitu. Tetapi tidak semua memiliki poin plus itu secara bersamaan. Maka dzatid-din yang terakhir itu yang justru penekanan. Kamu boleh mempertimbangkan hartanya, boleh mempertimbangkan wajahnya, boleh mempertimbangkan keturunannya, derajatnya di tengah masyarakat. Tetapi jika yang menjadi pertimbangan utama itu adalah dzatid-din, orang yang memiliki agama. Saya kira kalau di antara tribi itu dzatid-dinnya adalah bentuk terrefleksikan ke dalam perilaku yang baik. Di riwayat yang lain misalkan, bisa saja kamu itu menikah tanpa harus mencintai pasangan, tetapi selalu pertimbangkan orang yang mengerti agama dengan baik. Apa keuntungannya memilih orang tahu agama dengan baik? Orang tahu agama dengan baik itu kalau di bagian tribi bisa masuk berani, ya. Artinya dia itu cerdas. Yang kedua dia bisa behavior, perilakunya bisa baik. Satu, dia itu kalau mencintai kamu maka dia akan memperlakukan kamu dengan baik. Ini kalau memang tumbuh rasa cinta. Tetapi kalau dia tidak mencintai kamu, dia tidak akan berbuat dolim. Itu yang perlu digarisbawahi. Karena kita terkadang itu juga perkawinan itu tidak hadir dengan rasa cinta, kan ada yang misalkan dijodohkan mungkin by proses untuk menumbuhkan cinta kasih dan seterusnya. Tetapi ketika itu tidak muncul, tetapi dimiliki oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan yang baik dan kemudian perilaku yang baik, satu yang perlu dipegang adalah dia tidak akan berbuat dolim kepada kita, kan gitu maksudnya, kepada pasangan. Itu pertimbangannya apa? Bukan wajah lagi, kan itu maksudnya. Kalau ada pertanyaannya model kita, ya kalau masih ada yang memandang itu artinya bahwa kebaikan fisik itu ya penting, tetapi tidak satu-satunya yang terpenting, kan begitu. Orang privilege-nya bisa saja dari ukuran kecantikan saja, bisa yang 2 munculnya, kan begitu. Ya tidak semuanya sempurna, kan begitu. Kalau sempurna keempat-empatnya ya nampaknya belum lahir dia ke dunia ini, kan begitu maksudnya. Itu mungkin Ya itu kan mungkin
tidak semua orang bisa menanamkan mindset seperti itu ya Bu. Bagaimana cara biar orang-orang itu, biar kita atau kita itu bisa menanamkan mindset seperti itu? Kan tidak semua orang memiliki mindset seperti itu. Ya, bahwa kecantikan itu kalau privilege itu kan kita tidak minta. Karena kita tidak minta, itu yang kemudian perlu ditanamkan, itu sesuatu yang menjadi poin plus kita. Maka ya kita syukuri, itu yang utama ya. Kita menanamkan rasa syukur itu, saya tidak perlu bersusah-susah, artinya dalam hal penampilan fisik saya itu sudah lumayan atau relatif baik daripada yang lain. Ini kalau bahasanya Bu Ulfi begini, saya pribadi itu kalau mengidentifikasi diri saya seperti ini ya. Kalau disebut cantik tidak, tetapi saya juga tidak jelek-jelek amat. Saya selalu bilang begitu. Itu untuk membesarkan hati saya sendiri kan, gitu maksudnya. Ya, ini dalam rangka apa? Apakah saya tidak bersyukur diberi paras yang demikian secara fisik? Bukan. Artinya saya itu ya tahu, secara normal saya tahu bahwa akan menyebut seseorang yang memang cantik secara fisik, akan saya katakan dia cantik secara fisik, melebihi saya sangat banyak gitu, begitu. Tetapi yang kemudian membesarkan hati saya, ya saya selalu mengatakan, ya meskipun tidak cantik saya juga tidak jelek-jelek amat. Nah itu loh. Nah ini kan artinya kita harus pede di situ kan, begitu. Itu kan gitu. Ya ini harus ditanamkan betul, orang itu harus pede dengan apa yang kita punyai kan gitu. Kalau kita tidak bisa, itu yang sekali lagi kita tidak bisa memilih lahir dari rahimnya siapa. Ini menjadi pertimbangan betul. Maka kalau kita tidak bisa lahir dari keluarga yang terhormat, kita tidak bisa lahir dari keluarga yang bisa memberikan kita wajah yang baik, kita bisa kok meraih privilege dari jalur yang lain, ya kan begitu. Kalau yang sering saya katakan ya ini muliakan dirimu dengan jalur ilmu gitu. Artinya brandnya ini yang kemudian diperbaiki. Orang akan nampak cantik jelita gitu, ketika dia itu bersinar ilmunya dan seterusnya. Orang akan memandang beda. Nah itu ya, mungkin itu sudah inner beauty-nya yang muncul ketika fisiknya tidak nyampe itu tadi, kan begitu. Terus bagaimana cara kita itu agar tidak insecure gitu ketika kita tidak memiliki beauty privilege atau memiliki keunggulan yang lain gitu. Kan ada setiap orang kan memiliki ciri khas masing-masing Bu ya. Ada yang cantik tapi yang agak pinter, tapi ada yang pinter tapi nggak cantik gitu, dan ada yang tidak keduanya seperti itu. Mungkin bagaimana cara kita menyemangatkan atau cara kita buat agar tidak insecure gitu? Ya harus begini, apalagi kita perempuan ya. Perempuan itu sudah tuntutannya secara sosial itu sudah tidak bagus dari dulunya ya, tidak bagus. Apa-apa itu kalau sudah urusannya dengan perempuan itu asumsinya menjadi tidak baik kan. Pada perkembangannya juga begitu. Nah, yang ini harus kita munculkan ya. Kita munculkan itu begini. Saya sangat percaya bahwa perempuan itu perlu diberi ruang seperti kamu begini, Dok. Saya ini maksudnya menaruh harapan besar. Banyak sekali ketika dicurhati misalkan, Bu, kalau perempuan itu nampaknya kita malu loh Bu diskusi dengan kawan laki-laki, kita tidak sevokal kawan laki-laki, tidak bisa mengutarakan seperti pengetahuannya laki-laki kan begitu. Misalkan hari ini sampean podcast dan lain-lain yang mungkin masih belepotan dan lain-lain, nanti kalau di depan harus tetap dilatih kan begitu. Semakin tidak pernah diberi ruang, tidak pernah diberi kesempatan, itu tidak akan pernah terjadi. Semakin jam terbang sampean yang kayak gini ngomong di depan umum itu banyak, itu sudah ada mikir lagi, itu akan keluar sendiri kan gitu. Ini dari apa? Dari kesempatan. Jangan ingat ya, ada riwayat yang perempuan itu akalnya kurang. Pertimbangan akalnya kurang kenapa? Karena perempuan dipandang dia itu tidak mampu bertransaksi dengan orang luar. Kenapa kok tidak bisa bertransaksi dengan baik dengan orang luar? Karena tidak terbiasa. Coba, orang kalau tidak terbiasa itu berhadapan-hadapan dengan orang akan gagap. Iya enggak? Sama kalau belum terbiasa di depan kamera juga akan gagap juga. Kan begitu? Iya. Bagaimana caranya biar tidak gagap? Dibiasakan, belajar, dipersiapkan. Kan begitu ya. Bagaimana mempersiapkan? Ya harus diberi kesempatan. Orang kalau sudah dikata, kok perempuan nanti paling nggak bisa begini begitu loh. Jangan salah.
perkembangannya kalau perempuan itu, kita kalau belajar Nahdlatul Nisa itu ya, itu ada periodisasi perkembangan perempuan, bagaimana dia bisa muncul ke permukaan itu. Tahun 1900-an perempuan itu diberi ruang sama kolonial Belanda itu untuk mengikuti sekolah keputrian. Ini hanya untuk perempuan-perempuan tertentu, ya, sekolah keputrian untuk perempuan-perempuan tertentu, atau kita sebut dengan sekolah Bumi Putra. Mereka itu sebenarnya akan dibekali misalkan apa? Table manner, cara makan yang baik, kemudian dia dipersiapkan menjadi juru tulis di perkebunan milik Belanda, kemudian bagaimana dia bisa berdandan modern, kemudian dia bisa sedikit berbahasa Belanda saat itu, bisa membaca, menulis dan seterusnya. Itu dibekali untuk perempuan-perempuan khusus itu yang mereka memang dipersiapkan kolonial Belanda untuk pos-pos pekerjaan tertentu. Tetapi langkah yang ditempuh ini ternyata di luar ekspektasi. Perempuan-perempuan yang terlanjur pandai tadi, tidak penting lagi urusan dia itu secara strategis, secara administratif dia akan ditempatkan di tempat-tempat itu. Tetapi melampaui. Perempuan itu malah justru ketika dia saat itu memiliki pengetahuan, dia berkenalan dengan aktivis-aktivis pelajar laki-laki yang militan dan seterusnya, kemudian semakin membentuk dan memiliki keinginan bahwa kita tidak saatnya seperti ini. Maka di Kongres Sumpah Pemuda itu perempuan hadir pertama kali, namanya Siti Sundari. Dia pidato. Kemudian 2 bulan setelahnya itu ada Kongres Hindia Belanda itu mengangkat isu tentang perempuan. Mereka sudah mulai membicarakan jangan mau pernikahan dini, kasus kawin cerai, perjodohan. Itu sudah dibaca angka 1900-an ya, 1928 itu ketika Sumpah Pemuda muncul itu, perempuan sudah di kelas itu pembahasannya. Kalau hari ini kita lupa dengan perjuangan perempuan-perempuan di masa lalu, itu munculnya Siti Nurbaya loh ya. Kita tahu kisah, sampai tahu tidak cerita kisah Siti Nurbaya yang populer itu? Apa itu? Perjodohan, perempuan kemudian dipaksa menikah dengan pihak lain karena urusan hutang piutang orang tuanya yang sulit terbayarkan dan seterusnya. Dia dijodohkan dengan orang kaya yang tua renta dan seterusnya. Ini muncul di 1920-an. Nah, kalau belajar novel dulu ada angkatan 20-an, diantaranya novelnya adalah Siti Nurbaya. Makanya kisah-kisah yang banyak diangkat di angkatan 20-an itu, novelnya selalu bertema kawin paksa, perjodohan, kan gitu. Nah, padahal perempuan-perempuan saat itu sudah mulai muncul, menolak perkawinan dini, kemudian menolak diceraikan secara sepihak. Ya begitu modelnya perempuan gitu, kan begitu. Dia tiba-tiba ditinggalkan begitu saja oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab, poligami dan seterusnya. Saya kira isu-isu ini kan sampai hari ini masih seperti itu. Beberapa perempuan itu bahwa perjuangan kemunculannya itu sudah luar biasa. Makanya hari ini kalau kita kok ketinggalan dengan masa lalu, kita berarti sudah mundur sekian langkah dari perjuangan perempuan-perempuan di zamannya, kan? Betul sekali. Nah, tapi kan di zaman sekarang kan masuk zaman Gen Z ya, itu sangat mengikuti trending ataupun di TikTok gitu Bu, atau media sosial yang lainnya. Jadi kayak standarnya itu kita mengikuti zaman terus menerus gitu. Kalau misalnya saya tidak seperti ini, pasti aku bakalan ketinggalan seperti itu. Jadi kayak seperti itu. Kalau kita memang harus berhadapan dengan zaman itu sudah perintah dari Rasulullah, itu sudah pernah mengingatkan itu. Sayyidina Ali itu sudah pernah mengatakan itu sejak beberapa abad yang lalu. Didik anakmu itu sesuai zamannya, jangan sampai dia itu disamakan dengan zaman bagaimana kita itu tumbuh dan berkembang, kan begitu. Karena golongannya Gen Z itu seperti sampean-sampean ini kemudian dihadapkan pada fenomena yang harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Saya kira betul, tetapi kan tetap harus diimbangi dengan pengetahuan. Kalau misalkan banyak sekali loh ya hal-hal yang di medsos itu yang sangat menyesatkan. Misalkan konsep yang beberapa lalu pernah trending, laki-laki yang
harus apa namanya, artinya bukan menjadi list selera kita adalah laki-laki yang mencintai ibunya dengan baik, gitu loh. Kamu ikut itu ya? Itu kalau kenapa? Itu nanti kita akan merasa di nomor 2 kan. Tapi kalau orang pinter, paham agama dan seterusnya, nggak ada istilahnya kita saingan dengan orang tua, tidak akan merasa begitu. Makanya saya bilang begini, perempuan itu berdaya dalam hal apapun itu penting. Satu, ada model laki-laki itu dia yang mau bekerja tapi tidak bisa bekerja, dia itu tidak setia dan tidak terkadang ada yang posisi kedua, dia itu tidak mau bekerja, kemudian apa namanya, tapi dia ya setia dan bisa jadi dia masih berumur panjang, kan begitu. Nah ini kalau ada model laki-laki begitu, ini yang paling meresahkan itu kan yang terakhir itu. Sudah tidak bisa bekerja, tidak mau bekerja, kemudian dia tidak setia, atau modelnya lengkap, dia bisa bekerja, mau bekerja, dia setia, tapi tidak berumur panjang, kan sama aja dia akan lepas dari genggaman kita semuanya. Maka bukan kita, ini artinya apa? Maksudnya ketika perempuan itu bagi saya tidak perlu dibenturkan antara saya kok disaing-saingkan ini dengan apa namanya dengan orang tua dan seterusnya. Ini kalau terus-menerus dia harus selalu diikuti, ya rusak kan begitu. Makanya harus selalu di pemahamannya harus selalu ditashih ya kalau dalam bahasa agamanya, atau harus selalu dipertemukan dengan pengetahuan. Maksud saya begitu. Artinya orang kalau pengetahuannya mendalam, dia ya biarkan dia menjadi perkembangan zaman, tetapi kan tidak semuanya harus diikuti. Hal yang layak kita itu, apalagi apa namanya, kalau PMI itu sudah menjadi manhajul fikr kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Di antaranya adalah bahwa apa namanya, al-muhafadzatu ala qaumis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Meskipun itu peninggalan masa lalu, tradisi masa lalu, kalau dia layak untuk atau masih baik untuk dipertahankan, ya kenapa harus kita tinggalkan, kan begitu. Hal yang kuno itu tidak selalu dia itu tidak layak untuk kita lakukan, kan begitu. Wal akhdhu bil jadidil aslah, kalau ada sesuatu masa depan yang dia lebih bagus, ya kita ambil. Contoh kecanggihan teknologi zaman dulu dan lain-lain belum ada, kita ambil manfaatnya. Untuk apa? Untuk kemudahan akses pengetahuan kita, apa namanya, menjaga memperluas jejaring kita untuk hal-hal yang sifatnya positif, kan begitu maksudnya. Terus mungkin di apa namanya, di kehidupan sehari-hari itu kan tergantung kan ya. Terus bagaimana, Ibu setuju nggak semisal nih kalau orang yang memiliki beauty privilege atau orang memiliki ketampanan, kecantikan itu mendapatkan diskriminatif yang sangat baik dari publik gitu? Ya beberapa ada. Maksud saya kalau yang mendapatkan privilege-nya, pertimbangannya seperti itu artinya orang yang pertimbangkan itu saya kira juga dia tidak memiliki pengetahuan yang baik, kan begitu. Maksud saya orang jika yang apa namanya, yang dipandang sebatas fisik, kalau itu menjadi pertimbangan dia yang utama, ya itu sangat diskriminatif. Saya katakan bahwa apa namanya, kebaikan fisik itu ya penting, tapi tidak satu-satunya sesuatu yang terpenting. Kalau mempertimbangkan itu ya sangat diskriminatif toh, kan begitu ya. Coba apa namanya, terus standar kecantikan kita itu kalau sudah kita amini bahwa misalkan dia itu harus berkulit putih, bagaimana dengan kawan-kawan Indonesia Timur yang memiliki kulit sawo matang seperti saya? Itu manis loh, mereka punya apa namanya, suara mereka biasanya bagus-bagus, benar atau tidak? Coba kita kalau apa namanya menggali hal-hal lain itu banyak sekali, eksotis sekali mereka. Nah itu kalau orang memandangnya hanya sekelas, kalau sudah kita tentukan bahwa kebaikan fisik itu harus putih, ya sudah, kita akan otomatis tereliminasi orang-orang yang berkulit sawo matang seperti Bu Ulfi dan kawan-kawan yang lain. Kemudian kalau memang pertimbangannya itu sangat diskriminatif, dan bagi saya ya tidak tepat kalau itu menjadi satu-satunya pertimbangan, kan begitu ya. Karena begini, syarat masuk surga itu juga tidak ngomongin kamu yang tertampan, tidak, kamu yang tercantik juga tidak. Jadi
apa namanya, setelah Allah itu menyebutkan azwaja, apa namanya, kok lupa ayatnya, wa qabaila syu'uban lita'arafu, kan begitu. Jadi setelah Allah itu menyebutkan satu suku-suku, menyebut suku-suku, menyebut kelompok-kelompok, menyebut ras-ras, menyebut jenis kelamin, ternyata yang dipandang terbaik sama Tuhan itu bukan itu semua. Mana inna akramakum indallahi atqakum. Sudah siapa saja itu pertimbangannya, entah kamu laki, entah perempuan, kamu dari suku mana saja, kamu punya kulit warna apa saja, kamu cantik atau enggak, yang jelas atqakum, di antara kalian yang lebih bertakwa itu yang akramakum indallahi atqakum, kan begitu. Karena ya pertimbangannya Allah itu tidak pernah ada dalam riwayat itu apa namanya yang tercantik akan ya. Cuma nanti apa namanya yang menjadi kebahagiaan kita kan ya, nanti kita kalau di surga itu akan tidak ada lagi orang-orang yang jelek, kan begitu. Berarti kan kita otomatis akan cantik, kan begitu maksudnya. Itu menurut saya. Tapi kan tidak semuanya bahwa bisa berpikiran seperti itu ya kalau zaman sekarang. Mungkin minimnya orang yang berpikiran seperti itu gitu. Jadi orang yang cantik itu bakalan apa ya, kalau dinamakan itu diistimewakan. Kalau di zaman sekarang Bu, banyak orang cantik pasti dipandang kayak wah, ini cantik, berarti kayak pasti diistimewakan daripada yang lain nih, daripada yang tidak cantik gitu. Jadi menurut Ibu tuh bagaimana psikolog bagaimana dampak psikologi yang dialami sama anak yang tidak memiliki kurang dalam Iya, itu kecantikan. banyak itu. Sejamak ada orang yang minder, kemudian insecure, kita merasa tidak cantik. Ya harus pede itu tadi kalau menurut saya. Ya harus pede. Pede itu maksudnya, saya meskipun tidak cantik, saya merasa memiliki privilege di sisi lain, kan begitu misalkan. Itu harus digali. Ya. Jangan sampai dari sekian 4 kriteria itu kemudian tidak memiliki sama sekali, kan begitu ya. Orang yang paling ya yang bisa membesarkan diri kita siapa? Ya diri kita sendiri. Kalau tidak kita munculkan, kemudian kita membesarkan hati kita sendiri, siapa? Ya kita sendiri, kan gitu. Makanya kalau aduh wajah kok tidak presisi gitu, gimana wajah tidak presisi, maksudnya ketika tidak memungkinkan dan seterusnya. Tapi ketika orang masih memandang kecantikan itu sebagai satu-satunya yang harus diutamakan, ini bagi saya dia yang memiliki kriteria itu tidak memiliki wawasan pengetahuan yang lain gitu. Artinya ya dia yang punya kriteria itu saja yang ya kurang tepat, kan itu. Terus kemudian bagaimana kita yang tidak berada di posisi itu? Kita kalau mengingat itu tadi kan, konteks privilege itu maknanya sudah secara kodrati. Kita tidak minta, kan begitu. Sekalipun harus dirawat dengan biaya besar ya, itu sifatnya ikhtiari. Tetapi kan tetap dikembalikan secara bentuk asal itu, orang kalau asalnya cantik di bagaimanapun dia akan tetap cantik, kan begitu ya. Itu. Jadi karena kita tidak meminta, secara kodrati itu sudah disematkan kepada kita, apapun yang Tuhan kehendaki itu pasti ada tujuannya, dan pasti tidak ada yang sia-sia dalam hal ini. Itu harus kita gali betul ya. Maka saya anggap karena bukan satu-satunya, ada pertimbangan yang lain. Gitu. Maka muncul inner beauty itu ya karena fisiknya mungkin tidak mumpuni itu tadi, tetapi dia mampu memunculkan brandnya itu yang dia buat bersinar, kemudian behaviornya dia itu baik dan seterusnya. Itu yang saya kira akan terus diingat orang lain, perilakunya. Saya yakin betul bahwa perilaku itu akan lebih utama. Kalau tetap ada orang yang memilih bagi dia wajah itu menjadi posisi yang penting, itu juga tidak salah. Tetapi kan tidak semuanya itu melekat pada satu orang, saya kira itu. Jadi ini secara empiris saya pengalaman saya ketika berorganisasi nih Bu ya. Ketika saya mengkader itu ada yang nggak banyak sih, tapi adalah beberapa itu senior itu lebih memprioritaskan itu yang punya beauty privilege, atau dari meskipun itu dari inner beauty atau outer beauty gitu. Tapi ketika ada yang anak yang insecure, bukan insecure tapi kayak introvert gitu ya, jarang aktif dari kader-kadernya gitu.
itu jadi kayak tidak bisa terlihat seperti itu. Apa di zaman ibu juga seperti itu? Saya kira sama ya. Kita tuh akan dikenal atau tidak dikenal orang. Orang kalau introvert, kemudian dia tidak membuka diri, orang itu kan juga akan malas ya dalam tanda kutip untuk mendekati dia. Atau kalau misalkan dia sudah kita fasilitasi untuk bisa untuk bisa membuka diri dengan kita dan seterusnya. Tapi kalau itu sudah bagian daripada karakter ya susah juga. Misalkan memang dia kalau sudah pada tabiat itu mau merubahnya itu agak susah. Kalau filosofi orang Jawa itu ada watek, ada watuk. Watek itu karakter. Watuk itu penyakit, batuk, ya. Kalau penyakit itu bisa sembuh sama obat, tapi kalau karakter itu sudah terlanjur melekat, dia itu susah itu sembuhnya kan gitu ya. Makanya kalau menghadapinya seperti itu, saya kira itu juga bagian daripada respon ya, bukan karena lebih pada kecantikan fisiknya. Kenapa dia diperhatikan? Karena dia itu tanggap, dia juga merespon dengan baik. Misalkan senior mewartakan ada kumpulan tertentu dan seterusnya, ada agenda apa tertentu, dia kan akan terus bersambung, akan terus dikabari, akan terus dilibatkan untuk kader-kader, untuk kawan-kawan, sahabat-sahabati yang dia juga aktif, dia juga merespon dengan baik. Pasti begitu. Yang diingat apa? Saya kira bukan lebih pada parasnya kan begitu, tetapi lebih bagaimana dia meresponnya. Respon itu menurut saya bagian daripada behavior, bagaimana dia itu berperilaku atau berelasi dengan orang lain. Dan itu yang diingat. Ini kemarin ikut loh, anak ini enakan loh, kalau kita kasih tahu, memperhatikan dan seterusnya, dia tanggap dan seterusnya. Ini kan orang senang kalau ada yang seperti itu. Makanya besok tak kabari lagi. Ini makanya bagaimana dia bisa besar sampai akhirnya misalkan bertemu dengan jaringan-jaringan yang lebih besar, kamu akan terus semakin terlibat. Kenapa? Ya karena kamu aktif, kamu muncul di permukaan. Tapi saya kira apalagi ya kalau ditunjang dengan paras yang baik tadi atau beauty itu tadi, nah itu ada poin tersendiri. Makanya biasanya kebutuhannya yang akan dipasang di permukaan itu kalau bisa dia yang penampilannya menarik. Makanya kontes kecantikan itu tidak hanya cantik saja ya, dia meliputi 3B tadi itu. Dia harus komunikatif, kemudian dia harus berperilaku yang baik dan seterusnya. Jalannya itu juga diatur begitu ya, tidak serampangan. Makanya coba lihat aja itu putri-putri itu sudah ditata semua lihat. Bahkan kalau menurut saya masih ingat itu putri kerajaan Inggris itu, istrinya Pangeran Harry. Yang pertama itu siapa namanya? Anaknya Pangeran Charles itu ya. Yang tinggi Pangeran siapa? Enggak, Pangeran Harry ya. Itu bukan, Harry yang kecil ya, Pangeran Harry. Itu kan sederhana sekali dia make up-nya. Karena standar kecantikan, aturan standar kecantikan istana itu justru yang mereka tidak menor-menor dan seterusnya. Bahkan warna lipstik itu ditentukan. Kenapa warna lipstiknya harus begini dan seterusnya, begitu loh maksudnya. Ini kan demi apa? Sesuatu yang ditampilkan itu nampak elegan, tidak berlebihan kan begitu. Orang itu kalau make up-nya proporsional, enak dipandang. Kata good looking itu menurut saya tidak selalu dia secara fisik itu cantik, tapi kadang dandanannya bisa serasi, kemudian make up-nya itu bisa proporsional, bagus dan seterusnya. Itu menurut saya dia memiliki satu privilege tertentu. Jadi ini nih yang terakhir ya. Ibu ada pesan buat penonton yang bisa melihat video ini, yang tidak memiliki inner beauty atau tidak memiliki beauty privilege yang sebagaimana mestinya gitu. Mungkin ibu ada pesan-pesan buat mereka? Kalau menurut saya bukan inner beauty, malah yang perlu ditonjolkan itu inner beauty-nya itu tadi. Dari sekian privilege itu 3 hal itu, kita kalau memilih pasangan harus mempertimbangkan banyak hal itu. Di antaranya wajah juga harus dipertimbangkan. Kemudian kecantikan itu juga boleh menjadi satu pertimbangan. Itu bagi saya penting loh ya. Jangan sampai orang itu jalan sampai punya pasangan kemudian
subhanallah, ini satunya astagfirullah. Misalkan begitu. Ini kan ya Allah, ya meskipun nanti sudah tertutup banyak hal. Ini kalau konteks berelasi dalam perkawinan itu kan, kalau upaya mencintai hal-hal positif itu menumbuhkan mawaddah lebih mudah, kasih sayang. Tapi yang kedua ini ada kata rahmah. Rahmah itu maknanya apa? Tahu nggak? Bukan kasih sayang, kasihan. Kata rahmah itu maknanya kasihan. Jadi kita itu kenapa bisa masuk surga itu? Kan karena dikasihi sama Allah. Allah itu welas sama kita. Kan gitu. Kita itu tidak pantas, tidak punya amal ibadah apa-apa, dan seterusnya. Maksiat juga sering. Tapi kok bisa sampai diampuni sama Allah itu? Ini murni rahmahnya Allah. Jadi kalau konteks kasihan itu berarti sebenarnya kita upaya mencintai kekurangan-kekurangan. Kan begitu. Kalau mencintai kelebihan-kelebihan saya kira banyak yang bisa. Tapi ketika rahmahnya itu muncul, ini sudah more than lebih dari cinta kasih lagi. Orang itu sudah paket senengnya. Sudah, saya mencintai kamu itu wes baiknya sak buruk-buruknya sudah saya terima sekalian. Ya ini konsep menerima keburukan-keburukan ini loh. Ini kan polanya adalah pola charity atau kasihan itu tadi kan. Kasihan ini kalau menjadi pertimbangan di awal, membentuk satu hubungan itu juga akan menjadi tidak bagus kalau basicnya adalah kasihan kan gitu. Nah, jadi kalau mempertimbangkan poin plus diantaranya adalah beauty, kecantikan, jamal itu tadi penting tetapi tidak utama ya, karena ada pertimbangan yang lebih. Kalau agama itu menuntut pilih seseorang yang memiliki agama, pengetahuan agama paling baik. Pertimbangannya apa? Dia itu kalau tidak senang sama kamu, dijamin tidak akan berbuat dolim sama kamu. Meskipun tidak senang, kan gitu. Coba lihat saja itu. Ada tidak itu cerita sahabat itu yang mengawali hubungan perkawinannya itu dengan cinta kasih? Tidak ada. Adanya apa? Perkawinan politik atas nama membalas kebaikan sahabat yang lain. Makanya Rasulullah kenapa harus menikahi putranya Sayyidina Umar, kemudian putranya para sahabat dinikahi oleh Rasulullah, Sayyidah Aisyah dan seterusnya. Murni yang dipandang orang tuanya, bukan anaknya, kan gitu. Iya, betul. Kan gitu. Kemudian kenapa dia bisa sampai melewati banyak hal itu? Ya karena itu tadi pengetahuan agamanya baik. Makanya boleh menjadi pertimbangan, itu juga penting ya, menjadi penting, tapi bukan satu-satunya begitu. Sejauh dia memiliki pengetahuan yang baik, kemudian pengetahuan agama yang baik khususnya, silakan dipilih profil-profil yang demikian. Karena dalam berelasi itu penting sekali orang itu untuk mengerti satu sama lain ya. Jadi bagi saya ya penting, tetapi bukan satu-satunya yang terpenting untuk kecantikan fisik itu kan itu. Jadi kita harus bisa menjadi diri kita sendiri. Diri kita sendiri, tetapi juga versi terbaik diri kita itu artinya tidak merugikan pihak lain, kita juga tidak melanggar norma-norma secara umum kan gitu. Nanti atas nama menjadi versi diri kita pengen ini, kemudian ya saya harus begini. Ini kan tidak baik juga, karena kita itu kan hidup juga diliputi norma-norma tertentu. Tetap mengukur nilai kepantasan. Makanya saya selalu tekankan ada halalan thayyiban wa ma'rufan. Ma'rufan itu nilai kepantasan di masyarakat. Kita dandan ala kadarnya. Sampai kalau dandannya itu aneh, itu juga orang memandangnya itu ya aneh saja kan begitu ya. Coba baju, meskipun ini bukan penting aurat tertutup, tetapi kalau sekedar aurat tertutup dengan tidak memadankan baju dan seterusnya, itu kan juga tidak enak juga dipandangkan gitu ya. Ma'rufan itu kepantasan. Coba sama di perkawinan, kemudian kostummu pakai baju tidur, tidak pantas juga. Makanya kita memantaskan diri di lingkungan apa, acara apa, sampai kuliah dan seterusnya, kan pasti kostumnya ditentukan ya. Meskipun nanti kalau kita keluar dan seterusnya. Jadi 3 hal ini tidak sebatas halalan itu norma hukum yang sebatas dia secara aturan sudah betul, ya sudah tidak masalah kan begitu. Tapi ini kan tidak baik. Di norma hukum itu juga harus mempertimbangkan yang disebut dengan
norma etika. Nah, norma etika itu kemudian dilengkapi dengan norma kepantasan itu di tengah masyarakat. Nah, ini harus dimiliki kita. Mungkin itu ya. Bagus sekali pembahasan kita hari ini. Jadi itu ya, karena ini adalah ada durasi waktunya. Terima kasih pada Bu Ulfi Sama-sama. yang sudah menjadi narasumber yang hebat pada hari ini. Oke. Mungkin saya mohon maaf jika saya ada salah kata maupun saya salah ucap. Akhirnya kalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopri Ryan Khalid Nabuko, mekar mewangi. Salam pergerakan.